Dan lebih parahnya, pada saat itu nenek gue tuh berharap nyokap gue tuh cowok. Sehingga udah cewek, kata nyokap gue cacat pula. Makanya nyokap gue itu disuruh disuntik mati sama suster yang ngelahirin nyokap gue. Ternyata bisa ya menikahkan kembali orang tua di depan mata, pakai jas, pakai gaun, dan beruntungnya dua-duanya masih ada. Menikahkan kembali nyokap bokap dengan pasangan yang sama. Dari kecil gue selalu dikasih tahu kalau segitu menyedihkannya pernikahan mereka pada saat itu. Mungkin ini akan kita bahas sama nyokap gue nanti, tapi ini versinya gue. Dulu tuh nyokap bokap gue bilangnya ketika mereka nikah, karena nggak disetujui sama nyokap orang tua perempuan, which is dimana sebenarnya nyokap gue tuh udah dibuang atau ingin disuntik mati sama nenek gue atau nyokap perempuan gue sebenarnya. Jadi punya keluarga angkat lah di Tangerang singkat ceritanya. Tapi ketika mau nikah tetap ngasih tahu nyokap asli atau nenek asli. Itu sampai dikasih amplop putih, dimana amplop tersebut sebenarnya untuk orang meninggal kalau di etnis kita. Terus ada bahasa lagi dimana ketika mereka menikah, ya mereka nggak punya siapa-siapa. Bokap gue adalah korban dari sebuah keluarga di mana ekonominya tuh runtuh karena ada salah satu keluarga yang sakit, yaitu bokap dari bokap gua. Jadi yang menyekolahkan adik-adiknya, nyari uang itu bokap gua untuk saudara-saudaranya. Sehingga ketika menikah sama nyokap gue, ya harus semuanya serba sendiri tanpa ada modal, ya hasil dari kerja. Kalau dari segi nyokap gua, mama itu adalah orang yang bisa bertahan dengan semua kekurangannya kali ya. Kalau misal diceritain, mungkin nanti lebih detail lagi sama orangnya. Intinya nyokap gue itu yang seperti tadi gue bilang, dia itu dilahirkan sumbing atau cacat. Dan lebih parahnya, pada saat itu nenek gue tuh berharap nyokap gue tuh cowok. Sehingga udah cewek, kata nyokap gue cacat pula. Makanya nyokap gue itu disuruh disuntik mati sama suster yang ngelahirin nyokap gue. Ini menarik. Kenapa? Karena kejadian itu memilukan ya. Memilukan dalam arti, kalau kalian sering dengar bahwa anak itu dibuang dari kecil, dan gue adalah keluarga di mana nyokap gue cuy yang dibuang. Terus kalau ditanya, terus kok masih bisa hidup? Ceritanya si suster tersebut tidak tega untuk melakukan hal tersebut. Mungkin harusnya itu juga ilegal pada saat itu. Sehingga, gimana ceritanya? Dia diberikan ke salah satu keluarga yang tidak punya anak di daerah Tangerang. Dan itu tempat gue lahir kecil dan besar di sana. Daerah Kebon Jahe, Besar Anyar. Ya udah, nyokap gue diangkat sama salah satu keluarga di sana, besar. Dan ketika menikah, ya nyokap jualan gado-gado, bokap gue buka toko jam di tempat yang sama. Kenapa hal ini gue ulang sebagai peristiwa yang memilukan, dan sampai punya motivasi, gue pengen deh nikahin mereka lagi di depan mata kepala gue dengan sesuatu yang lebih layak. Untuk gue yang masih kecil, itu tuh mimpi gede banget untuk bikin bahagia orang tua. Salah satunya itu menikahkan mereka kembali. Selain punya mobil, punya rumah, punya istri yang baik, ya itu. Dan ini pun gue pernah bilang ke istri gue bahwa ketika kita mulai ada uang, gue pengen deh buat bikin acara ulang tahun pernikahan. Terus kalau lu tanya, lu punya referensi dari mana seorang anak yang tanda kutip miskin bisa pikiran itu? Gue tuh pernah diajak sama orang tua murid gue, yaitu keluarga Gandhi, untuk merayakan ulang tahun pernikahan dari kakeknya, Mak Gandhi sama Kong Gandhi. Dan di sana gue kayaknya SD atau SMP gitu. Dan gue ngeliat, ternyata bisa ya menikahkan kembali orang tua di depan mata, pakai jas, pakai gaun, dan beruntungnya dua-duanya masih ada. Dan bisa, yaitu di ulang tahun pernikahan. Uniknya, kenapa angkanya 29? Beberapa orang bilang ini sebenarnya angka sial, karena ujung-ujungnya 9 kan, 19, 29, 39, 49. Karena gue takut di tahun itu adalah tahun terakhir di mana bokap gue bisa bertahan, karena sempat anfal, karena diabetesnya yang parah.
minta izin lah gue ketika buat nge-arrange hal ini sama istri. Beruntungnya, amat sangat beruntungnya, istri gue setuju untuk bikin ini, karena ini bukan satu hal yang murah. Kalau dulu ketika kita berdua, gue sama istri gue aja nikah, itu budget gedung itu 49 juta, gue inget banget, di Balai Kota. Kalau ini kita bisa bikin acara di nelayan dan makan meja kurang lebih, gue lupa 10 atau berapa meja gitu, kayak lebih deh ya, nggak tahu, lupa, untuk bisa nikahin mereka di tempat yang jauh lebih mahal dari tempat gue sama bini gue tuh nikah. Butuh kebesaran hati dari seorang istri, tapi beruntungnya dia setuju. Kita mulai planningnya, dan singkat cerita, untuk bisa mengulang hal pernikahan yang mewah, kita mencoba untuk sewa band lah, biar rasa nikahnya tuh beneran. Kita sewa band, beresin gedung, undang teman-teman nggak ada sih, saudara, orang tua murid yang datang, dan di situ rasanya gimana ya, di atasnya bahagia kali ya. Di satu sisi kedua orang tua gue masih ada, di sisi lain bokap gue juga sakit, dan gue berharap kenangan itu bisa menjadi kenangan yang baik dalam pernikahan mereka untuk suatu saat ketika mereka nggak ada nanti. Kenapa seperti itu? Buat yang kenal keluarga gue adalah orang yang menyetujui atau bersepakat. Keluarga gue dulu ya, ketika gue masih kecil, bokap nyokap gue dan gue adalah keluarga yang menyetujui bahwa KDRT itu tidak akan membuat sebuah keluarga tuh runtuh, karena bokap gue lumayan kasar ke nyokap. Kasar yang bagaimana? Kasar lah, gue gak bisa definisiin. Tapi gue sadar ketika gue besar, kayaknya penyakit orang gak punya duit ya kasar. Walaupun ada orang yang punya duit dan tetap hidupnya baik-baik aja dan tidak ada KDRT. Ini disclaimer, ini keluarga gue doang, jadi keluarga gue adalah keluarga yang menyetujui hal tersebut. Dan gue juga gak bakal kepikir bahwa gue, nyokap gue, dan bokap gue bisa di titik saat itu disetujui pula sama istri gue. Jadi seolah-olah menurut nyokap gue, pernikahan itu tidak seindah itu. Makanya ada terbesit dari kapan ya gue mulai punya cita-cita ini. Iya, sejak gue diajak sama keluarga Gani untuk datang ke ulang tahun pernikahan kakek dan neneknya, dimana di situ semua keluarga berkumpul, dan gue ngerasa bahagianya tuh tidak bisa didefinisikan. Jadi buat teman-teman yang intinya ketika kalian susah, kalian tuh pengen ngebales apa sih gitu loh. Dari gue tuh, gue pengen ngebales itu, walaupun pada saat mereka susah tuh nggak ada gue di sana, tapi gue pengen ngebales bahwa come on gitu loh, jangan sampai mereka udah nggak ada duluan baru gue mampu gitu loh. Ya walaupun terasa muluk-muluk pada saat itu ya, rasa nggak apa-apa loh punya mimpi seenggak mungkin itu, atau punya keinginan yang tidak masuk akal. Gue rasa it's okay, dan semua hal yang gue dapetin di hidup gue rasanya semuanya nggak masuk akal, nggak masuk nalar, nggak masuk logika. Tapi dengan adanya rasa untuk ngasih, atau rasa untuk gue bisa ngasih ini ke mereka, itu bakal ngalahin semua hal yang kalian rasanya tuh real, kayak capek, kayak jenuh, atau apapun itulah yang kalian rasain ketika kalian kerja. Mungkin itu aja kali ya. Gue attach videonya dari sini. Selamat menonton Wedding Anniversary Leo Tenggara dan Yunhua.